Saya setting kembali. Nah, kembali lagi pada tadi laboratorium. Kepala laboratorium itu sebaiknya dia bisa melewati jalur guru maupun lewat jalur kepala itu sendiri, kepala lab itu sendiri. Minimal itu memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau lembaga lainnya. Dan minimal S1 untuk kepala lab. Kemudian untuk laboran itu minimal adalah D2 untuk jalur laboran itu dan punya pengalaman minimal 5 tahun. Dan juga harus memiliki sertifikat sebagai pengelola lab atau laboran. Kemudian untuk teknisi sendiri itu juga bisa dari minimal D3, memiliki sertifikat latihan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pada materi kita yang kedua, yaitu pengelolaan laboratorium. Pada sesi 2 ini tentang pengelolaan administrasi laboratorium. Indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan sistem administrasi, yang kedua mendeskripsikan administrasi alat dan bahan lab, kemudian mengidentifikasi format pengadministrasian, menyusun administrasi lab, dan mengembangkan sistem administrasi. Tujuannya yang pertama, kenapa ada administrasi? Yang pertama adalah untuk mengetahui aset yang dimiliki lab. Dua, memudahkan pemeliharaan, mencegah duplikasi saat pengajuan alat bahan, kemudian memudahkan operasional lab, memudahkan pengecekan untuk pengembangan lab untuk waktu berikutnya. Jadi memang Bapak Ibu kalau di dalam lab itu tidak ada administrasi, semua akan berantakan ya Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu siapa yang pinjam, kapan dikembalikan, dan barang-barang pun akan hilang begitu saja tanpa kita tahu alasannya, kemudian kenapa bisa hilang, siapa yang ambil, dan sebagainya. Nah, jadi dibutuhkan pengelolaan administrasi, juga dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia. Itu tujuannya adalah untuk saling menjalin kerjasama yang baik. Semakin banyak tenaga lab, itu akan banyak yang mengontrol keadaan laboratorium. Dan tujuan pengadministrasian ini tadi yang sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengadministrasikan aset laboratorium. Kemudian selanjutnya administrasi itu bisa menggunakan manual, pakai buku, atau bisa juga menggunakan sekarang itu pakai komputer Bapak Ibu, pakai Excel atau spreadsheet. Jadi lebih mudah ketika kita ingin mengupdate yang baru dan tidak tercecer. Kalau buku kan kadang hilang, atau kalau kena hujan kadang basah dan sebagainya. Nah sekarang itu jika ada komputer di sekolah kita menggunakan komputer sebagai alat untuk mengadministrasikan aset laboratorium. Selanjutnya, adalah administrasi laboratorium. Apa sih administrasi sendiri? Administrasi sendiri itu adalah proses mendokumentasikan melalui kegiatan mencatat atau merekam, recording, seluruh sarana dan prasarana, kemudian sumber daya manusia, dan keuangan, serta aktivitas laboratorium. Administrasi sendiri itu adalah proses pencatatan inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium supaya semuanya ini dapat terorganisir secara sistematis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi sudah di awal, yang pertama menyediakan informasi tentang keadaan dan kondisi sumber daya lab, kemudian memudahkan penelusuran. Jadi kan enak kalau di dalam laboratorium ada komputer itu
bisa kita lihat langsung di komputer di mana letak alat mikroskop misalkan, atau di mana letak preparat hewan dan sebagainya. Kemudian mengoperasionalkan laboratorium agar menjadi lebih fungsional dan bisa melayani kegiatan praktikum. Tentu saja jika di laboratorium itu sistematis, baik itu sumber daya manusianya, kemudian administrasinya, ini akan optimum pengoperasionalismenya. Jadi lebih fungsional. Kemudian selanjutnya pembaharuan dalam administrasi ini tujuannya sama, hampir mirip yang pertama tadi, ya, untuk mengetahui jumlah kondisi alat bahan yang rusak, yang harusnya diperbaiki setiap saat, kemudian mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia di lab itu apa saja. Jadi jika ada yang mau pinjam, ada nggak alat mikroskop misalkan, kalau ada berarti mudah bisa dilihat di kartu stoknya. Kemudian mengetahui detail perawatan alat dan bahan dan menentukan kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya manfaatnya ini sama dengan mirip dengan tujuannya. Kemudian lanjutannya sama juga, dan programnya sekarang. Program pengadministrasian laboratorium itu meliputi apa saja? Yang diadministrasikan itu apa saja? Yang pertama itu adalah fasilitas fisik prasarana. Fasilitas fisik prasarana di lab itu meliputi seperti gedung lab, kemudian lahan tempat untuk berdirinya lab itu sendiri, itu merupakan fasilitas fisik. Kemudian itu yang harus diadministrasikan. Kemudian yang kedua adalah mengadministrasikan ruangan lab. Jadi di ruangan laboratorium itu ada apa saja fasilitas di situ, itu juga harus diadministrasikan. Kemudian pengadministrasian fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini meliputi seperti alat bahan P3K, kemudian tabung pemadam kebakaran, jadi yang sifatnya umum. Kemudian untuk administrasi keuangan atau pendanaan, jadi kalau ada barang yang masuk, ada bahan yang masuk, kemudian yang mau diusulkan, dan di situ ada jumlah harganya, sumbernya dari mana, itu harus diadministrasikan. Kemudian adalah administrasi sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia itu meliputi pengelola lab tadi yang kita pelajari kemarin ya Bapak Ibu. Ada kepala laboratorium, kemudian laboran, dan teknisi. Dan ada guru lainnya yang bertanggung jawab. Misalkan kalau IPA itu kan ada fisika, kimia, biologi, baiknya ada masing-masing guru yang menangani pada bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah mengadministrasikan aktivitas di laboratorium. Nah, aktivitas di laboratorium ini juga harus didokumentasikan Bapak Ibu atau diadministrasikan. Misalkan anak-anak hari ini praktikum tentang meneliti penampang daun, misalkan menggunakan mikroskop. Nah, di situ kan ada di situ dibutuhkan LKPD-nya, dicatat kelas berapa, kemudian hasil praktikumnya juga, misalkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan itu dikumpulkan kembali, itu diarsipkan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi aktivitas peserta didik atau guru yang sedang praktikum, hasil dari praktikum itu sendiri itu juga harus diarsipkan. Nah, selanjutnya tujuan inventarisasi. Jadi tadi sudah dibahas bahwa yang diadministrasikan tadi ada fasilitas fisik, kemudian fasilitas umum, kemudian ada aktivitas. Nah, sekarang ada juga inventarisasi alat lab sendiri. Nah, jadi peralatan lab ini diinventarisasikan. Apa tujuannya? Yang pertama, dengan adanya inventarisasi alat lab ini bisa membantu guru
atau laboran yang sedang melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah dan jenis peralatan. Kemudian menentukan keadaan yang peralatan yang baik atau tidak baik, atau yang rusak dan sebagainya. Kemudian merencanakan kebutuhan pemesanan bahan alat dan zat kimia. Jadi kalau ada bahan yang sudah habis, itu bisa diusulkan kembali. Selanjutnya adalah menyediakan informasi bagi pengguna lab tentang jenis dan letak peralatan itu berada. Jadi kalau ada, tadi seperti sudah disampaikan, kalau letaknya mikroskop di lemari atau di gudang atau di mana, itu bisa terdeteksi. Selanjutnya, nah, pelaksanaan inventarisasi. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama itu mengidentifikasi setiap sumber daya milik laboratorium. Ini mirip ke tujuan ya Bapak Ibu. Kemudian mengelompokkan sumber dayanya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu. Kemudian setelah diidentifikasi, misalkan mengidentifikasi setiap sumber daya itu maksudnya apa saja yang ada di lab. Misalkan ada mikroskop, kemudian ada model organ, dan sebagainya, itu diidentifikasi. Kalau sudah dikelompokkan sesuai dengan sifat dan jenisnya. Nah, misalkan ini alat-alat laboratorium ini kan jenisnya ini berbeda-beda. Ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari plastik, itu disesuaikan dengan sifat dan jenisnya. Untuk sifat sendiri, kalau zat kimia itu apakah dia mudah terbakar atau dia mudah meledak, itu pun juga harus dipisah Bapak Ibu, dikelompokkan masing-masing. Nah, sesudah kita kelompokkan, selanjutnya adalah kita beri kode. Kita beri kode sesuai dengan kode yang sudah ada. Biasanya itu kalau kode itu di awal pembelian itu di katalog sudah ada kodenya Bapak Ibu. Tinggal kita tulis kembali. Kemudian mencatat atau merecording semua barang ke inventaris. Nah, dibuatlah buku induk barang inventaris. Jadi ada di situ semua barang yang sudah kita identifikasi dan kita kelompokkan tadi, sudah kita beri kode, kita masukkan ke dalam buku induk barang inventaris. Kemudian kita masukkan, kita rinci lagi ke buku golongan barang inventaris. Selanjutnya, membuat laporan secara periodik. Periodik ini maksudnya berkala Bapak Ibu. Jadi kan kadang kita di lab itu membuat laporannya hampir tidak pernah. Nah, sebaiknya ini maksimal 1 semester itu ada laporannya. Saya bisa tahu bahwa barang-barang yang masih ada atau yang sudah mutasi dan sebagainya. Selanjutnya adalah membuat daftar rekapitulasi barang dengan mengisi daftar isian. Mencatat semua barang inventaris dan mengisi daftar isian inventaris ke dalam buku induk barang inventaris dan buku golongan. Selanjutnya membuat laporan secara periodik dan terakhir membuat daftar rekapitulasi barang inventaris. Nah, yang harus tersedia di lab, baik daftar, kartu, dan format, itu antara lain satu daftar inventarisasi peralatan dan bahan lab, kemudian nanti ada kartu stok. Nah, kartu stok itu untuk mengetahui barang yang masih ada, yang stok yang masih ada yang mau kita gunakan. Stoknya ada atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kartu alat. Nah, kartu alat ini Bapak Ibu biasanya ditempelkan di setiap alat untuk mengetahui kesiapan alat itu sendiri. Yang keempat adalah kartu bahan. Nah, kartu bahan ini mengenai alat dan bahan. Yang kelima, daftar atau format pemesanan alat dan bahan laboratorium. Kemudian yang keenam, format peminjaman dan pengembalian. Yang ketujuh, kartu reparasi. Yang kedelapan, label pada tiap alat lemari. Nah, sebaiknya di laboratorium, di ruang persiapan kita, pada saat praktikum itu di setiap alat ditempeli label. Jadi kalau supaya tidak tertukar tempatnya. Kemudian yang nomor 9 itu buku dan jadwal pemanfaatan lab IPA, sekolah atau madrasah. Jadi lebih rincinya nanti akan ada di bawah slide. Nah, seperti ini Bapak Ibu formatnya.
Ini adalah daftar penerimaan bahan. Jadi kalau ada bahan yang baru diusulkan kemudian barang itu masuk, ini dibuat format seperti ini Bapak Ibu, ada nomor, kemudian nama bahan atau zat, spesifikasinya, misalkan jenisnya, kemudian ukurannya, mereknya dan sebagainya. Kemudian sumbernya dari mana? Apakah dari Diknas atau dari yang lain ya. Kemudian jumlahnya dalam keadaan baik atau rusak pada saat kita terima dan keterangan. Selanjutnya berdasarkan ukuran atau merek. Jadi ingat Bapak Ibu, tadi kita kelompokkan dan bahan yang pertama itu berdasarkan jenis zatnya, yang kedua adalah berdasarkan ukurannya atau merek. Jadi kan setiap barang itu berbeda-beda ya ukurannya. Nah, misalkan nama alat, model organ, merek tipenya apa, ukurannya berapa senti kali berapa senti, pabriknya dari mana, misalkan dari PT Geraha Utama, ya. Sumbernya dari mana, apakah dari Diknas atau dari PUDA dan sebagainya. Jumlahnya baik rusaknya. Jadi itu. Ini adalah daftar penerimaan alat atau barang. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau penerimaan bahan atau zat, kalau zat itu seperti kayak bahan kimianya itu Bapak Ibu. Seperti HCl atau Benedict, itu kan masuk zat. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan zatnya. Kalau alat-alatnya kayak peralatan fisika itu seperti model organ, mikroskop itu berdasarkan ukuran atau merek. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tadi daftar penerimaan barang, nah kita akan membuat daftar alat. Daftar alatnya ini hampir mirip. Ada kode, nama alat, spesifikasi, kemudian sumbernya, jumlahnya ini baik atau tidak, lokasinya di mana? Apakah disimpan di lab, di gudang, atau di lemari. Kemudian ada daftar alat, ada juga daftar bahan. Jadi disendirikan Bapak Ibu, kalau daftar alat ya khusus alat-alat, kalau daftar bahan ya bahan-bahan kimia, yang sifatnya itu bahan. Nah, setelah kita membuat daftar, kita buat kartu alat. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk pembuatan kartu alat ini, sebaiknya satu alat itu satu saja, satu kartu alat. Jadi kalau misalkan mikroskop, ya kartu alatnya satu mikroskop. Nah, ini kalau ada lagi misalkan alat lain, misalkan kit, gitu, kit mekanika, berarti itu satu alat, satu kartu alat. Nah, kalau ada lagi model organ hidung, model organ misalkan jantung, berarti itu satu kartu alat lagi. Jadi setiap alat itu dibuatkan satu kartu alat. Nah, kartu alat itu berisi tanggalnya, kemudian masuknya kapan, keluarnya. Keluar ini maksudnya mungkin dipinjam orang lain atau rusak dan sebagainya. Nah, persediaannya bagaimana, parasnya petugas bagaimana. Ini adalah kartu alat. Jadi ada kartu alat biologi. Contohnya ini mikroskop ya, Bapak Ibu, kartu alat biologi. Misalkan pengadaannya di Diknas. Nah, kemudian kartu alat kimia. Kartu alat kimia contohnya adalah organik, golongan organik. Misalkan nomor induknya K10, nama zatnya asam asetat, spesifikasinya, kemudian lokasi penyimpanannya di mana, tanggalnya kapan masuk, keluarnya dan persediaannya bagaimana. Nah, ini nanti akan diupdate setiap per tanggal Bapak Ibu. Bisa 2 minggu sekali. Jadi di sini nanti kita buat banyak kolom Bapak Ibu. Nah, ini yang memeriksa siapa? Ya labora dengan teknisi. Jadi mereka memeriksa keadaan alat itu setiap saat. Misalkan hari ini anak-anak praktikum. Setelah praktikum praktikumnya tanggal 4 April misalkan. Dilihat,
bagus. Ternyata setelah dipakai juga masih bagus. Ini bisa dituliskan di kolom ini Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah kartu daftar inventarisasi peralatan bahan laboratorium. Ada nomor, kode, nama alat bahan, spesifikasi, sumber, jumlah, dan lokasi. Sebenarnya Bapak Ibu ini kartunya ini memang kalau dibilang banyak sekali, ya. Dan memang mirip antara satu kartu dengan yang lain. Kartu alat, kemudian kartu daftar inventarisasi. Ini saling berhubungan. Untuk itu kan supaya memudahkan kita untuk mencari, menelusuri. Ya, ini adalah formatnya Bapak Ibu, kartu daftar inventarisasi peralatan dan bahan laboratorium. Kemudian selanjutnya kartu stok. Ya, setelah ada kartu alat, kemudian daftar inventarisasi tadi. Nah, sekarang adalah kartu stok. Kartu stoknya untuk melihat kesediaan barang yang digunakan. Tanggalnya, tempatnya, ya. Oh ya, ini ada 3 tabel menurun, maksudnya adalah misalkan tanggal 3 stoknya masih ada, di mana penyimpanannya, masuk, keluar, sisa berapa, catat Bapak Ibu. Nah, kemudian dicek lagi, tanggal 10-nya ada yang praktikum lagi. Di tanggal 10 itu bagaimana keadaannya, masuk, keluar bahannya, sisa berapa. Kemudian para pengelola lab, baik itu laboran maupun teknisi yang jaga. Nah, kemudian dicek lagi pada minggu berikutnya, oh ternyata masih bagus keadaan barangnya, atau masih ada mikroskop. Nah, kita tinggal checklist berapa, kita tulis masuk berapa, keluar berapa. Ya, begitu Pak Ibu. Selanjutnya kartu alat dan bahan, tadi sudah ya Pak Ibu. Nah, ini adalah format pemesanan atau usulan. Nah, kalau kita mengusulkan alat dan bahan yang sudah habis, itu perlu kita inventarisasikan juga Bapak Ibu. Nah, seperti nomor formulirnya, nomor berapa, nama pengusul siapa, tanggalnya kapan. Nah, kemudian alat bahan yang diusulkan apa? Misalkan sudah habis Benedict, misalkan. Benedictnya habis, atau bahan kimia yang lain habis. Spesifikasinya apa, jumlahnya berapa yang dibutuhkan, kenapa, alasannya. Misalkan habis, perlu diusulkan kembali. Nah, ini juga perlu diarsipkan. Nah, selanjutnya format peminjaman dan pengembalian alat. Ya, Bapak Ibu, selain dari format pengusulan alat dan bahan, sangat perlu juga format peminjaman dan pengembalian alat. Kan biasanya kalau dari sekolah lain itu pinjam alat laboratorium ke sekolah kita. Ini perlu kita arsipkan, Bapak Ibu, supaya tidak lupa. Nah, hampir mirip dengan format usulan, ada nomor formulir, nama peminjam, misalkan nama peminjam siapa, jabatannya guru, dan sebagainya. Keperluannya untuk apa? Tanggalnya kapan? Tanggal pengembaliannya kapan? Ini jangan lupa, harus ada, Bapak Ibu. Nah, apa yang dipinjam? Yang dipinjam misalkan alat kit mekanika, nah, jumlahnya berapa? Kondisinya bagaimana saat pinjam? Bagus. Nah, saat kembali bagaimana? Misalkan rusak bagian masanya atau neraca pegasnya dan sebagainya. Jadi akan terdeteksi Bapak Ibu. Jadi sebagai pengingat juga. Dan ini akan saling berhubungan antara format yang satu dengan format yang lain. Makanya kenapa diulang-ulang? Supaya diingat. Selanjutnya, kartu reparasi. Nah, reparasi ini berhubungan dengan teknisi khususnya. Kan teknisi itu tugasnya untuk memperbaiki ya Bapak Ibu ya, atau mereparasi alat yang rusak. Jadi kalau ada alat yang rusak, itu ya kita usulkan reparasi. Misalkan nama mikroskop, kodenya 02. Nah, produsennya siapa? Nah, tahun pengadaannya kapan, tanggal reparasinya kapan, jenis kerusakan apa. Misalkan mikroskop itu biasanya lensanya berjamur. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya.
jenis kerusakan misalkan berjamur untuk bagian lensa mikroskop. Nah, targetnya kapan perbaikan? Misalkan 2 minggu. Ya. Perbaikannya apa? Kemudian keterangan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu materi kita yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan ditanyakan. Bisa lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, jadi ini Zoom ini kayaknya terbatas durasinya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau misalkan nanti mati sendiri, mohon maaf bergabung kembali Bapak Ibu, karena masih ada satu materi yang belum selesai. Kalau misalkan materi ini tiba-tiba mati Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa gabung kembali. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk materi kita pada sesi 1 kemarin yang belum sempat kita lanjutkan, dan juga materi kita yang kedua bisa ditanyakan melalui kolom chat. Tidak ada. Waduh. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya pada slide ketiga ya Bapak Ibu. Nah, ini materi kita terakhir ya Bapak Ibu. Materi kita terakhir itu tentang pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting sekali. Kenapa kita perlu mempelajari itu? Supaya kita bisa mengantisipasi diri ya, kapan terjadinya dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, izin share Bapak Ibu screen-nya. Saya buka dulu slide-nya. Apakah sudah terlihat materi pengelolaan kesehatan dan keselamatan ya Bapak Ibu di slide di layar? Sudah terlihat materinya? Coba kalau sudah terlihat mohon diberikan stiker. Atau di kolom chat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir kita pada pagi hari ini. Tentang pengelolaan laboratorium, kesehatan dan keselamatan di lab ya. Nah, untuk sesi 3, kesehatan dan keselamatan di lab, itu kompetensi dasarnya menjaga kesehatan, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan laboratorium. Indikatornya yang pertama, menetapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan, kemudian menerapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, dan memantau bahaya berbahaya dan beracun, serta peralatan keselamatan kerja. Nah, pentingnya apa? Pentingnya keselamatan K3 di K3 itu keselamatan kesehatan kerja di laboratorium. Pentingnya apa? Yang pertama,
Nah, lab itu tempat di mana peserta didik, guru, praktikan, pengelola lab melakukan percobaan dan berada di situ sebagai jadwal itu. Nah, yang kedua, bekerja di lab IPA itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya dari berbagai jenis bahan dan peralatan, baik yang sifatnya bahaya atau tidak. Nah, bahan-bahannya kan banyak yang beracun nih Pak Ibu. Kita tidak tahu. Dari sini nanti kita akan belajar mana yang beracun, mana yang tidak. Jadi, apalagi bahan-bahan kimia yang sifatnya korosif atau berkarat atau bersifatnya iritan, kemudian sifatnya mudah meledak dan sebagainya, ini perlu kita waspadai. Kemudian yang ketiga, setelah banyak terjadinya kecelakaan atau menderita luka, baik sifatnya luka permanen, luka ringan maupun gangguan kesehatan dalam yang menyebabkan penyakit kronis maupun akut, serta kerusakan terhadap fasilitas dan peralatan penunjang praktikum yang mahal. Nah, kadang ada anak yang tidak hati-hati, tiba-tiba tidak tahu caranya pegang alat, pecah akhirnya. Di sini perlu kita waspadai. Nah, makanya kita perlu tahu, kita perlu memberikan briefing dulu kepada anak-anak sebelum melakukan praktikum. Misalkan hari ini kita akan praktikum uji larutan asam basa yang kita gunakan alat dan bahan apa saja. Kita kenalkan sama mereka bahwa bahan ini mudah pecah anak-anak, sehingga harus hati-hati, jangan sampai kena pecahan tangan, pecahan kacanya mengenai tangan. Kemudian alat dan bahan-bahan sendiri itu asam dan basa itu sifatnya korosif. Kalau asam kuat, basa kuat itu korosif. Jadi hati-hati, jangan sampai kita bermain-main dengan bahan dan alat tersebut. Jadi kita perlu kenalkan seperti itu Bapak Ibu sebelum melaksanakan praktikum. Nah, kemudian yang keempat, kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian atau kecerobohan dan dapat mencederai diri sendiri atau orang lain. Nah, anak-anak ini kan biasanya di laboratorium suka bermain-main dengan keadaan sekitar lab, bermain air, padahal di situ ada api yang menyala. Nah, atau bercandanya yang sampai berlebihan sehingga bisa fatal. Kemudian bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan risiko. Jadi pentingnya K3, kesehatan, keselamatan, kerja di laboratorium. Selanjutnya, pokok-pokok tindakan P3K. Nah, P3K di sini bukan P3K yang sedang ngehit sekarang ya Bapak Ibu. Maksudnya P3K ini berhubungan dengan obat-obatan yang harus kita sediakan di lab juga. Jadi bukan cuma di UKS yang kita sediakan alat-alat P3K, di lab juga sebaiknya ada kotak P3K. Nah, tujuannya apa adanya kotak P3K? Yang pertama, menyelamatkan jiwa korban kalau waktu tanpa diminta-minta ada peserta didik kita yang luka, kena pecahan kaca. Jadi siapkan betadin dan sebagainya. Kemudian meringankan penderita korban, serta mencegah terjadinya cedera yang parah. Nah, misalkan ada yang kena kaca kemudian luka, kan tidak mungkin langsung kita bawa ke rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Setidaknya kita rawat dulu, kita dip dulu darahnya pakai perban, kemudian kita lanjut ke rumah sakit. Kemudian mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan lebih pasti dapat diberikan. Ini hubungannya dengan nomor 2, poin 2. Selanjutnya, potensi bahaya di lab. Nah, jadi semua aktivitas itu pasti ada potensi bahayanya. Bahaya kebakaran, bahaya beracun, bahaya korosif, bahaya kaustik, bahaya radiasi, luka bakar atau luka sayatan, shock akibat terkena listrik, kemudian infeksi dari kuman atau virus. Nah, di lab itu kan banyak sekali. Kadang virus yang memang dibuat di situ. Bakteri yang memang dibuat. Nah, jangan sampai mencederai peserta didik kita. Atau bahkan pengelola itu sendiri, atau yang sedang praktikum di dalam lab. Nah, kemudian prinsip penyimpanan alat dan bahan. Prinsipnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, simpanlah secara aman. Aman ini maksudnya disimpan di tempat yang jauh dari kerusakan, pencurian. Jadi kita simpan di lemari yang terkunci ya Pak Ibu. Misalkan mikroskop
Kan tidak mungkin kita biarkan di tempat terbuka. Kita